Halo Sobat UMKM, video ini adalah panduan terlengkap untuk mendaftarkan merek Anda. Kita akan bahas semua dari nol, mulai dari cara mengecek apakah nama merek Anda aman dipakai, menentukan kelas usaha yang tepat, membuat akun, hingga tuntas mengajukan permohonan. Mari kita mulai. Langkah pertama yang paling krusial, cek dulu merek incaran Anda supaya tidak ditolak atau bermasalah nanti. Buka situs pdki-indonesia.dgip.go.id. Kita coba contoh, ketik Cuko Musi di kolom merek, lalu lihat hasilnya. Pastikan tidak ada yang sama persis atau terdengar mirip ya. Coba cari juga dengan ejaan berbeda, misalnya Cuko Moesi. Klik pencarian data, dari hasil pencarian tidak ada data yang sama. Untuk pencarian lebih lanjut, pada bagian Advanced Search, pilih dalam proses, ditolak, didaftar, dan berakhir. Jangan lupa cek kelas barang dan jasanya. Kelas ini seperti kategori untuk produk Anda. Pastikan tidak ada merek serupa di kategori yang sama. Contoh jenis produk yang kita jual, makanan yaitu pempek, berada di kelas 29. Kalau hasil pencarian kosong, berarti merekmu kemungkinan besar aman dan siap didaftarkan. Selanjutnya, kita tentukan kelas usaha. Buka skm.dgip.go.id, ketik jenis produk Anda, misalnya makanan. Nah, lihat, untuk pempek, produk makanan yang terbuat dari ikan, yaitu kelas 29. Catat nomor kelas ini karena akan kita pakai nanti. Kita sudah tahu merek kita aman dan tahu nomor kelasnya. Sekarang saatnya membuat akun. Kembali ke website utama pendaftaran yaitu merek.dgip.go.id, lalu klik tombol daftar. Isi formulir dengan data yang benar. Untuk jenis pemohon, pilih perorangan. Setelah selesai, klik proses. Klik link aktivasi dari DJKI untuk mengaktifkan akun. Jangan lupa cek folder spam jika tidak ada. Klik aktivasi akun dan verifikasi username Anda sukses. Masukkan kode CAPTCHA, klik login. Setelah login, masuk ke menu permohonan online, klik plus tambah. Di tab General, pastikan Anda memilih jenis permohonan UMKM. Klik simpan dan lanjutkan. Selanjutnya kita masuk ke tab pemohon. Di sini kita akan mengisi data pemilik merek. Pertama, masukkan nomor KTP dan nama pemohon sesuai KTP Anda. Selanjutnya, pilih kewarganegaraan Indonesia. Lalu, pilih jenis pemohon perorangan. Lanjutkan dengan mengisi detail alamat Anda, mulai dari provinsi, kota, alamat lengkap, hingga kode pos. Bagian terpenting, pastikan nomor HP dan alamat email yang Anda masukkan aktif, karena semua notifikasi resmi akan dikirim ke email ini. Jika semua sudah terisi benar, langsung klik simpan dan lanjutkan untuk ke tahap berikutnya. Kita sekarang berada di tab kuasa. Tab ini hanya perlu diisi jika pendaftaran merek diwakilkan oleh seorang konsultan kekayaan intelektual. Karena dalam tutorial ini kita mendaftar secara mandiri sebagai pemilik langsung, maka bagian ini bisa kita kosongkan. Langsung saja klik simpan dan lanjutkan. Selanjutnya adalah tab prioritas. Tab ini juga bersifat khusus. Anda hanya perlu mengisinya jika ingin menggunakan hak prioritas, yaitu hak yang berasal dari pendaftaran merek yang sama, yang sebelumnya sudah diajukan di negara lain. Untuk pendaftaran merek baru yang pertama kali diajukan di Indonesia, bagian ini tidak perlu diisi. Langsung saja klik simpan dan lanjutkan. Pada kolom tipe merek, pilih jenis merek yang paling sesuai. Jika merek Anda gabungan dari tulisan dan logo, pilih merek kata dan lukisan. Jika hanya logo, pilih merek lukisan. Selanjutnya, di bagian label merek, klik pilih file, unggah gambar logo Anda. Pastikan filenya berformat JPG dan ukurannya tidak lebih dari 5 MB. Dimensi gambar maksimal 1024 x 1024 piksel. Setelah itu, ketikkan nama merek Anda di kolom nama referensi label merek. Untuk deskripsi label merek, hanya perlu diisi untuk tipe merek 3 dimensi, hologram, dan suara. Lanjut ke kolom unsur warna. Sebutkan semua warna yang terdapat pada logo Anda. Berikutnya, jika ada kata atau istilah asing di merek Anda, pilih ada terjemahan, lalu tuliskan arti atau terjemahannya. Jika tidak ada, cukup pilih tidak ada terjemahan.
Setelah Anda yakin semua data merek sudah terisi dengan benar, saatnya kita klik simpan dan lanjutkan. Muncul kotak syarat dan ketentuan, baca semua syarat dan ketentuannya, lalu centang pada kolom "Saya menyetujui", lalu klik submit. Di tab kelas, klik tambah. Ingat nomor yang tadi kita catat? Masukkan nomor kelas itu di sini, yaitu 29. Selanjutnya, di kolom pencarian uraian barang atau jasa, ketikkan nama produk utama Anda. Di sini, kita ketik pempek, lalu klik tombol cari. Pilih semua jenis yang sesuai dengan produk Anda dengan memberikan tanda centang pada kotak di sebelahnya. Jika sudah, klik tombol pilih yang ada di pojok kanan bawah. Bagaimana jika merek Anda tidak hanya menjual pempek, tapi juga produk lain yang masih termasuk dalam kelas 29? Caranya, tombol tambah, lalu biarkan kolom pencarian kosong untuk melihat semua opsi yang ada di kelas 29. Anda bisa menelusuri ratusan jenis barang yang sudah tersedia di sistem dengan menggunakan navigasi halaman di bagian bawah. Misalnya, selain pempek, merek Anda juga menjual yogurt dan aneka kacang. Anda bisa langsung memberikan centang pada uraian barang yang sesuai. Anda bebas memilih beberapa item berbeda selama semuanya masih dalam kelas 29. Sekarang, semua jenis barang yang kita pilih tadi, baik pempek maupun produk lainnya, sudah tergabung menjadi satu dalam tabel data kelas. Jika semua sudah benar, jangan lupa berikan tanda centang pada persetujuan jenis barang, kemudian klik tombol simpan dan lanjutkan. Kita sudah sampai di tahap 7, tab lampiran. Klik tombol tambah. Muncul jendela tambah dokumen. Perhatikan baik-baik bagian catatan di bawah. Di sana disebutkan untuk permohonan UMKM ada 3 dokumen wajib yang harus dilampirkan, yaitu tanda tangan pemohon, surat keterangan UMKM, dan surat pernyataan UMK. Kita mulai dengan tanda tangan. Klik pada kolom jenis dokumen, lalu pilih tanda tangan digital pemohon. Selanjutnya, klik choose file dan pilih file gambar tanda tangan Anda. Jika sudah, klik simpan. Selanjutnya dokumen kedua. Ulangi langkahnya. Klik lagi tombol tambah. Pada jenis dokumen, kali ini pilih surat pernyataan UMK bermaterai. Ini adalah surat pernyataan yang sudah Anda siapkan dan bubuhi materai sesuai format dari DJKI. Upload filenya, lalu klik simpan. Dokumen terakhir yang wajib adalah bukti status UMK Anda. Klik lagi tombol tambah. Pilih surat rekomendasi UMK binaan atau surat keterangan UMK binaan dinas. Ini adalah surat yang Anda dapatkan dari dinas terkait yang membina UMK di daerah Anda. Upload file aslinya, lalu klik simpan. Jika semua dokumen sudah lengkap, Anda siap untuk melanjutkan ke tahap akhir. Klik tombol simpan dan lanjutkan. Kita tiba di tahap 8, resume. Di halaman ini, semua data yang sudah kita isi dari tahap 1 sampai 7 akan ditampilkan dalam satu ringkasan. Perhatikan nomor transaksi Anda, tipe permohonan, dan yang terpenting, jenis permohonan sudah benar sebagai usaha mikro dan usaha kecil. Ini akan menentukan jumlah pembayaran Anda nanti. Selanjutnya, periksa kembali detail merek Anda, mulai dari nama merek, label merek, hingga deskripsi warna. Pada bagian kelas, pastikan semua uraian barang atau jasa yang Anda daftarkan sudah tercantum dengan lengkap dan benar. Untuk data pemohon, pastikan nama, alamat, nomor telepon, dan email yang tercantum sudah akurat. Jika Anda menemukan ada data yang salah atau kurang tepat, jangan panik. Anda bisa klik tombol sebelumnya untuk mundur atau langsung klik pada lingkaran nomor tahap di bagian atas untuk langsung menuju ke bagian yang ingin Anda perbaiki. Sebelum menyelesaikan proses ini, sangat disarankan untuk mengklik tombol cetak draft tanda terima. Sistem akan mengunduh rangkuman permohonan Anda dalam bentuk file PDF. Simpan file ini baik-baik sebagai arsip dan bukti pendaftaran Anda. Sekarang saatnya melangkah ke tahap final. Klik tombol lanjutkan. Selamat datang di tahap akhir, tab 9, billing. Di sini kita akan menyelesaikan pendaftaran Anda. Langsung saja klik buat billing untuk meminta kode pembayaran. Akan muncul kotak konfirmasi. Ini adalah persetujuan final bahwa data Anda sudah benar. Beri tanda centang, lalu klik ya. Sistem akan langsung memberikan Anda kode billing, jumlah tagihan, dan batas waktu pembayaran. Segera catat atau salin kode billing tersebut. Gunakan kode ini untuk membayar melalui ATM, mobile banking, atau internet banking pada menu penerimaan negara. Setelah Anda membayar, permohonan merek Anda resmi diajukan. Selamat, proses pengisian formulir online telah selesai.
Dengan persiapan yang matang di awal, prosesnya jadi lebih mudah dan lancar. Maju terus UMKM Indonesia. Terima kasih telah mengikuti tutorial ini sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya.